Shalom. Shalom. Tentrem rahayu bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Majelis GKJTU Jemaat Pendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Saudari Renaldi Arlanti Japaheo dengan menggunakan pujian kidung jemaat. Untuk petugas kolektan, tim SPKA 3, Dek Deren, Dek Christoph, dan Dek Rehan. Dan jika nanti apabila anak-anak yang bertugas kolektan pada hari ini tidak berangkat, dan kami mohon bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan untuk mengedarkan kantong, kami persilahkan. Warta Jumat Minggu 26 Mei 2024. Warta Jemaat yang pertama, penanda tanganan MOU GKJTU Pendosari dengan GPKP pada hari Jumat 24 Mei 2024 telah dilaksanakan penanda tanganan MOU antara GKJTU Jemaat Pendosari dan GPKP Ungaran Salatiga Ambarawa. Dan salah satu isi dari MOU tersebut adalah tentang perpanjangan peminjaman atau sewa gedung gereja GKJTU Jemaat Pendosari. Kiranya hal ini menjadikan kebaikan dan wadah menjalin kebersamaan sebagai saudara seiman. Tuhan memberkati. Dan berikut kami lampirkan beberapa dokumentasi penandatanganan MOU warga jemaat. Bisa melihat di layar LCD. Demikian tadi Bapak Ibu Saudara dokumentasi penandatanganan MOU antara warga Jemaat Pendosari dan GPKP. Warta Jemaat yang kedua menginformasikan kepada warga jemaat bahwa di bulan Juni nanti akan dilaksanakan ibadah UEM Sunday. Kami mengingatkan kepada warga jemaat yang dulu telah menerima celengan UEM dan yang sudah mengisi, dimohon untuk dikumpulkan ke majelis pada saat ibadah UEM Sunday berlangsung, atau bisa dikumpulkan pada ibadah minggu di bulan Juni sampai minggu terakhir. Untuk jadwal ibadah UEM Sunday akan diinfokan melalui warta jemaat, dan nanti jemaat akan menerima celengan yang baru yang bisa diisi selama 1 tahun. Mohon dukungan doa dan partisipasi dari warga jemaat. Terima kasih. Warta Jemaat yang ketiga, ibadah PA dan Anjang Sana GKJTU Jemaat Pendosari akan dilaksanakan pada hari Rabu 29 Mei 2024 pukul 17 atau 5 sore. Tempat keluarga Bapak Sumarsono RT 03. Pemimpin pujian Ibu Sri Wigati. Menggunakan pujian KPJ atau bahasa Jawa.
Pemimpin firman Ibu Pendeta Junia Nawangsi. Mohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Warta jemaat yang keempat, ibadah unduh-unduh klasis Bendosari akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Juni 2024 pukul 11.30, tempat GKJTU Jemaat Kembang. Bagi warga jemaat yang ingin ikut dalam ibadah ini, dimohon untuk mendaftarkan diri ke majelis terkait dengan konsumsi dan transportasi. Warta jemaat yang kelima, ibadah Minggu 2 Juni 2024 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Christine Wulandari dengan menggunakan pujian Kidung Jemaat. Untuk 2 Juni adalah tukar mimbar. Petugas kolektan tim SPKPR 3, Saudari Kristi, Saudari Mada, dan Saudari Febri. Song leader tim Song leader 3, Saudari Oktaria, Saudari Wahyu, dan Saudara Cornelius Gideon. Penerima tamu, tim penerima tamu 11, Bapak Hermawan, Ibu Ririn, dan Ibu Jumiati Bambang. Multimedia dan sound, Saudara Herli dan Saudara David Bimo. FB online, Bapak Krisyanto. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, warta jemaat pada Minggu pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama masuk dalam saat teduh, mempersiapkan hati kita masuk dalam ibadah Sabat Minggu pagi hari ini. Bapa yang penuh kasih, yang senantiasa menyertai kehidupan kami dan memberkati kami. Puji dan syukur ya Bapa kami naikkan kehadiran-Mu atas segala kebaikan dan kemurahan yang senantiasa tercurah pada kami semua hingga pada saat ini. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami boleh hadir di tempat ini. Kami rindu untuk bersekutu dengan-Mu, memuji nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa yang penuh kasih senantiasa mengkuduskan hati kami dan menyucikan hati kami ya Bapa, sehingga kami boleh beribadah memuliakan Engkau dengan ketulusan hati kami. Dan kiranya ketulusan hati kami dalam kami beribadah menjadikan berkat bagi kami semua. Bapa yang di surga, kami juga mohon kepadamu, kepada Saudara Renaldi yang nanti akan melayani jalannya ibadah pada pagi hari ini, menyampaikan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, Engkau sertai dan Engkau pimpin ya Bapa. Kiranya apa yang ia sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian pula dengan seluruh majelis, song leader, multimedia, tim musik, tim kolektan. Kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan kami ini. Bila tanggung jawab kami ini menjadikan berkat bagi kami, dan kami boleh melayani dengan sukacita. Demikian pula dengan seluruh warga jemaat yang hadir pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati kami semua dengan berkat sukacita. Bapa yang di surga, ibadah dari awal, pertengahan sampai akhir nanti ya Bapa, hanya kami serahkan ke dalam pimpinan serta tuntunan tangan kasih-Mu. Terima kasih Yesus, dalam Kristus Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya, amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan.
dimuliakan Allah Bapa. saat ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, telah siap untuk masuk bersekutu bersama Tuhan dalam kebaktian hari ini. Untuk itu dengarlah sabda Tuhan yang terambil dalam Mazmur 29 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kidung Jemaat 46. Haleluya.
ini sebagai cerminan kita dalam mengikuti Tuhan yang terambil dalam Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantunglah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah telah merendahkan kita dan memberi kita anugerah keselamatan. Untuk itu sebagai manusia yang sudah ditebus, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dengan jujur, tulus, dan penuh penyesalan diri. Saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian secara pribadi dan nanti saya akan tutup dalam doa. Mari kita mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, dengan rasa penyesalan dan malu kami mengaku atas dosa-dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarlah seruan kami ya Bapa. Amin. Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih, Allah telah berkenan mengampuni dosa kita dan memberi kita anugerah-Nya yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kidung Jemaat 36. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengarlah petunjuk hidup baru dengarlah petunjuk hidup baru, menjalankan amanat agung Allah tidak menyia-nyiakan kasih-Nya. Maka dengarlah petunjuk hidup baru yang terambil dalam 1 Korintus 15 ayat 18. Demikianlah binasa orang-orang yang mati dalam Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada kebaktian pagi hari ini terambil dalam kitab Yesaya 6 ayatnya yang pertama hingga ke-8.
Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran Injil firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita minta tuntunan dari rahmat-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah pencipta langit dan bumi, Bapa yang kekal dari segala yang kekal. Pada jam saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan Injil kebenaran-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman yang kami baca dan kami renungkan ini, agar bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, memberkati juga hamba yang sebentar lagi akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ini agar hamba bisa menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Biarkan Roh Kudus bekerja atas hamba ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Saya ulangi sekali lagi, pembacaan firman Tuhan terambil dalam Kitab Yesaya 6 ayatnya yang ke-8, ayatnya yang pertama hingga ke-8. Yesaya 6 ayatnya yang pertama hingga ke-8, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, dan 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakini Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara api, yang diambilnya dengan sempit di atas mezbah. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka keselamatanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Demikian firman Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom. Apa kabar hari ini Bapak Ibu yang terkasih? Apakah terdapat sukacita dalam kehidupan Bapak Ibu? Ya, puji Tuhan, kita semua masih ada dalam keadaan yang penuh sukacita dan damai sejahtera pada kebaktian pagi ini. Sebelum saya lebih jauh lagi ke dalam perenungan firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Tapi mungkin sebagian dari Bapak Ibu di sini sudah ada yang mengenal saya karena saya sempat melakukan PPL di sini. Perkenalkan, nama saya Reneldi Arlanci Japaheo. Saya berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya berasal dari Sinode Gemit. Saya berkuliah di Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Teologi, dan saat ini saya sedang melakukan praktek homiletika 2. Sekian perkenalan singkat dari saya. Bacaan kita yang terambil dalam kitab Yesaya 6 ayatnya yang pertama hingga ke-8. Di sini saya memberikan tema yaitu teguh menyatakan suara kenabian di tengah pergumulan masyarakat. Saya ulangi, tema kita pada hari ini adalah teguh menyatakan suara kenabian di tengah pergumulan masyarakat.
Nah, dalam perjalanan sejarah, kita seringkali menghadapi berbagai bentuk pergumulan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Baik itu secara moral, sosial, ekonomi, maupun spiritual. Di tengah situasi tersebut, keberadaan suara kenabian sangatlah penting bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa suara kenabian itu sangat penting? Karena suara kenabian bisa menjadi pemandu dan pendorong perubahan. Dalam Yesaya 6 ayatnya yang pertama hingga ke-8 memberi gambaran tentang bagaimana panggilan dan pengutusan Nabi Yesaya yang dapat menjadi inspirasi bagi kita semua, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, untuk kita bisa tetap teguh menyatakan suara kebenaran dan harapan di masa-masa yang sulit ini. Berbicara mengenai kata teguh, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teguh diartikan sebagai yang kuat, yaitu kuat untuk menghadapi berbagai macam tantangan yang terjadi saat kita menyampaikan suara kenabian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang masa kekristenan di muka bumi ini, mungkin kekristenan berhadapan dengan kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang beragam budaya, ras, dan juga pandangan. Beragam kepentingan dan hasrat dunia, baik sejalan maupun yang berlawanan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saling mempengaruhi. Sejarah kekristenan juga memberi kesaksian betapa kita mengalami masa kegelapan yang menjerumuskan pengikut Kristus secara luas pada kehidupan yang serakah dan penuh ketidakadilan, Bapak Ibu. Semua itu dilakukan oleh gereja serta para pejabat gereja, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, meminggirkan kelompok-kelompok masyarakat oleh gereja, menghasilkan hubungan yang sangat menyakitkan, menyengsarakan, dan menempatkan manusia lebih rendah dari harta benda, serta menghilangkan harkat dan martabat manusia. Firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesaya 6 ayatnya yang pertama hingga ke-8 memperlihatkan bagaimana situasi bangsa Israel pada masa pemerintahan Raja Uzia, yang dimana Raja Uzia ini bukan raja yang baik, tapi raja yang jahat, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Raja Israel keturunan Daud ini umumnya disebut jahat oleh Tuhan. Mereka tidak menjadi raja yang seperti Daud, yang takut akan Tuhan. Daud bahkan disebut satu-satunya raja Israel terbaik sepanjang sejarah kekristenan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Konteks yang terjadi pada masa Raja Uzia dicatat dalam tulisan pembuka kitab Yesaya 1 ayatnya yang keempat, di mana berbunyi demikian: celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dan dengan kesalahan, keturunan yang jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menistakan yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Kejahatan seorang raja kepada Tuhan telah menciptakan rakyat yang dipimpin menjadi sebuah bangsa yang jahat dan berperilaku buruk juga, seperti pemimpinnya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Suburnya perilaku jahat masyarakat disebabkan oleh satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa rakyat mengikuti pemimpinnya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi. Takut akan Tuhan, inilah hakikat dasar yang harus dimiliki dan dihidupkan oleh umat Tuhan. Nyatanya bangsa Israel jauh daripada itu. Malahan mereka hidup di tengah bara api. Sikap hidup dan perilaku bangsa
Israel secara utuh sama sekali tidak mencerminkan sebagai umat Tuhan. Mereka jauh dari Tuhan, mereka hidup hanya berfoya-foya saja, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mereka tidak hidup dekat dengan Tuhan. Yesaya dalam nubuatnya menyerukan kehancuran pasti akan terjadi atas bangsa yang sangat dicintai itu. Maka ia menyuarakan pertobatan kepada bangsa Israel, yaitu yang terdapat dalam Yesaya 1 ayatnya yang ke-10, yang berbunyi demikian. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat Gomora. Hai rakyat manusia Gomora. Para pemimpin Israel disebut sebagai manusia Sodom dan rakyat disebut sebagai manusia Gomora. Baik itu pimpinan maupun rakyat digambarkan sebagai manusia yang berlumuran dengan dosa, dan tidak satupun kebenaran ada pada mereka, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Pada saat itu komunitas macam itu layak untuk dimusnahkan seperti Sodom dan Gomora. Sebagaimana kita ketahui, Sodom dan Gomora itu adalah tempat yang tidak jauh berbeda dengan masa Raja Uzia ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Situasi macam ini sangat memuakkan, Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi. Baik untuk kita tinggalkan maupun untuk berinteraksi yang sehat. Bahkan disebut oleh Yesaya tempat ibadah yang semestinya menjadi area perjumpaan antara manusia dengan Tuhan. Tempat ibadah semestinya menjadi perjumpaan manusia dengan Tuhan, malah mempertontonkan ritual-ritual yang ramai. Namun hanya untuk apa, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Untuk mempertontonkan popularitas saja, Bapak Ibu. Baik itu yang dilakukan oleh pemimpin umat maupun lembaga-lembaga keagamaan yang hidup semarak pada masa itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, situasi umat pada masa Yesaya ini tidak jauh berbeda pada kondisi kita sekarang ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Secara luas kita hidup di tengah masyarakat yang lebih membesarkan kesan daripada hakikat yang mendasar, yaitu di mana kita lebih cenderung mempertontonkan hal-hal yang meriah, yang glamor, yang kalau bisa kita katakan tidak layak, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dari perjuangan yang ideal, Indonesia ini memang penuh dengan keagamaan yang megah. Tentu saja kita tahu bahwa negara Indonesia ini punya ragam agama, ras, bahasa, suku. Namun ritual masing-masing keagamaan dipertontonkan melalui berbagai media massa. Keagamaan yang menyakiti perbedaan atas nama iman, yang mencerminkan keyakinan, memenuhi ruang-ruang diskusi dunia maya, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Menurut Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa tujuannya? Bapak Ibu masing-masing pasti mempunyai jawabannya kan dalam pemikiran Bapak Ibu. Baik dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, ataupun kehidupan sebagai warga negara, kepada kita dipertontonkan perilaku korupsi, hidup glamor daripada pejabat-pejabat, Bapak Ibu. Mulai dari pemerintahan tingkat tertinggi sampai sekolah-sekolah dan bahkan tempat-tempat peribadatan juga, tempat yang seharusnya menjadi rujukan bagi masyarakat untuk mencari keadilan,
ternyata secara terang menderang mengelabui masyarakat, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dengan mengubah hukum yang sebagai hukum yang harus dihormati, tapi mereka mengubah hukum tersebut, Bapak Ibu. Panglima keadilan, yaitu hukum di negeri ini, tidak lagi memberi kepastian bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebaliknya, meminggirkan kelompok besar masyarakat menjadi kelompok yang bodoh, miskin, dan ketergantungan kepada para pencari cuan. Anehnya, masyarakat beragama tidak merasa gelisah akan hal tersebut, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Malahan masyarakat beragama merasa baik-baik saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya mendorong kita untuk berani speak up jika terjadi ketidakadilan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Terjadi ketidakadilan dan penindasan terhadap kebenaran di depan mata kita, bersuaralah, jangan diam, jangan apatis. Lakukan sesuatu yang mengubah keadaan agar kita menjadi lebih baik lagi di masa depan. Demikianlah hendaknya daya dan energi keagamaan kita diwujudkan dalam keberanian untuk menyampaikan suara kenabian ini, Bapak Ibu. Kita sama seperti Nabi Yesaya yang hidup di tengah masyarakat yang rusak dan brutal di mata Tuhan. Kita juga seperti Yesaya yang secara pribadi bukanlah manusia yang benar dan sempurna, melainkan kita juga manusia yang penuh noda dan dosa di sepanjang hidup kita, sehingga kita menempatkan diri kita sebagai orang yang tidak layak untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Dan akhirnya kita memilih untuk diam saja, tidak melakukan apa-apa. Sama seperti Yesaya yang telah disentuh bibir dengan bara api sehingga ia layak menjadi utusan Tuhan dan dimampukan untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Para pengikut Kristus dan seluruh orang percaya juga telah mendapatkan kasih karunia tersebut, Bapak Ibu. Kasih karunia yaitu keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib, di mana kita telah diampuni, di mana kita telah dilayakkan untuk berani menyampaikan suara kenabian di tengah masyarakat ini, Bapak Ibu. Sehingga kita telah layak oleh Tuhan untuk berani apa, Bapak Ibu? Berani speak up. Speak up bukan semata-mata ucapan yang lisan saja, hanya ucapan di mulut saja, Bapak Ibu, tetapi menuntut kita untuk berani berkata jujur yang utuh dari amanat yang telah disampaikan oleh Tuhan, Bapak Ibu, di mana kita dimampukan untuk berani berkata jujur, lebih-lebih jika kita diberi tanggung jawab dan amanat sebagai pimpinan. Di tengah keluarga yang terdapat kekerasan dalam rumah tangga, di tengah tempat pekerjaan kita masing-masing, di lingkungan masyarakat yang luas, baik itu di RT, RW, dan lain sebagainya. Di sekolah ataupun di kampus juga bisa kita berani untuk berkata jujur. Di tempat ibadah kita sendiri, di gereja, sama seperti Yesaya adalah seorang yang telah diutus di tengah bangsa yang brutal. Setiap orang Kristen yang percaya pada keselamatan melalui Yesus Kristus adalah orang warga sorga,
adalah orang yang mempunyai kerajaan sorga, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Untuk memenuhi tugas sebagai utusan Allah dan berani menyampaikan suara kenabian di tengah masyarakat yang rusak dan brutal ini, Bapak Ibu, itu bukanlah hal yang gampang, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tapi saat kita benar-benar mau mengandalkan Tuhan untuk kita menyampaikan suara kenabian ini, yakin dan percaya semua akan berjalan dengan lancar. Karena yang berjalan bersama-sama dengan kita bukan orang yang biasa, tapi orang yang sangat luar biasa. Orang yang telah menyelamatkan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, di sini saya punya satu pertanyaan refleksi. Bukan pertanyaan refleksi, tapi lebih tepatnya pertanyaan untuk kita jawab bersama-sama di sini, Bapak Ibu. Pertanyaannya tuh, seperti apa speak up yang benar menurut Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih? Keluarga Kristen tidak boleh lagi mempertontonkan perselingkuhan, apalagi atas nama sakit hati kepada pasangan yang berselingkuh. Anak-anak juga tidak boleh menjadi korban atau dihabisi nyawanya sebagai pelampiasan kemarahan orang tua. Keluarga Kristen harus berani melakukan tindakan. Keluarga Kristen harus berani berhenti melakukan tindakan korupsi dan mempertontonkan gaya hidup yang mewah atau hura-hura, yang hanya memuja materi saja, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada, keluarga Kristen harus secara adil dan memandirikan mereka demi masa depan yang cerah, di mana kita harus hidup dengan penuh kasih sayang kepada anggota keluarga kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Pengusaha Kristen harus membangun perusahaan yang berorientasi pada memberkati sesama. Memberkati sesama, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bukan hanya membangun sesama, tapi juga bisa memberkati bagi sesama kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Guru Kristen juga harus bertindak adil dan benar dengan menempatkan murid sebagai pusat utama, bukan dirinya sendiri. Pimpinan Kristen harus mengikuti teladan Yesus Kristus yang telah kita ketahui dalam kitab Yesaya, bukan cuma dalam kitab Yesaya, dalam keseluruhan kitab ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita harus berani membenahi yang tidak benar menjadi benar. Di saat kita melihat kesalahan, kita harus berani untuk menyampaikan bahwa hal itu tidak benar. Kita harus berani menyampaikan bahwa hal itu tidak benar, dan kita harus memberitahukan kepada orang tersebut agar orang tersebut tidak lagi melakukan hal yang salah di mata Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Itulah tugas panggilan suara kenabian yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Bukan cuma kepada saya, tapi kepada kita semua yang berada di tempat ini. Begitulah seharusnya kita hidup sebagai orang yang diutus, yang berani speak up, seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Yesaya, sampai suara kenabian dalam dunia yang sedang mengalami krisis ini benar-benar tersuarakan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Satu hal yang saya mau tekankan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan, yaitu berani speak up.
jika mendapati orang yang berkata, orang yang melakukan kesalahan. Jangan takut karena hal tersebut adalah hal yang benar. Karena di hadapan Tuhan kita semua dilayakkan untuk menyuarakan suara kenabian. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita hening sejenak, Bapak Ibu, saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur atas berkat dan anugerah yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami sepanjang 1 minggu ini. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk gereja dan semua jemaat yang hadir di tempat ini. Berkatilah setiap hati yang mendengarkan firman-Mu, agar mereka semakin dikuatkan dalam iman dan dipenuhi dengan pengharapan yang berasal hanya daripada-Mu, ya Bapa. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja, ibu pendeta yang Engkau utus berada di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Engkau memberkati anak-Mu, agar anak-Mu dimampukan dalam setiap tugas serta pelayanan-Mu, ya Bapa. Dan semua para pelayan-Mu Tuhan, agar Engkau memberikan hikmat, kekuatan dalam melayani. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa dalam setiap pelayanan yang terjadi dalam gereja ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang terjadi dalam gereja ini. Kiranya Tuhan kiranya pelayanan yang dilakukan ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, ya Bapa. Kami juga mengingat yang sedang dalam kesulitan, baik karena sakit, masalah keluarga, ataupun kesulitan ekonomi, ya Bapa. Kiranya Engkau memberi penghiburan dan memberi pertolongan kepada mereka. Kami percaya bahwa tangan-Mu yang penuh kasih selalu menyertai dan menolong kami dalam setiap keadaan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar Engkau memberikan damai, sejahtera, keadilan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Bimbinglah para pemimpin kami, agar mereka melihat dan dapat menjalankan tugas mereka dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab serta kejujuran, ya Bapa. Tuhan, kami serahkan juga anak-anak, pemuda dan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang melindungi, membimbing dan memberkati mereka dalam setiap langkah hidup mereka. Kami berdoa agar kebaktian pada hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan, kiranya Tuhan berkati agar firman-Mu yang hamba sampaikan ini tidak berlalu begitu saja, tapi bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari, agar kami bisa menjadi orang yang berani speak up, agar kami bisa menjadi orang yang berani berkata jujur di tengah masyarakat yang brutal ini, ya Bapa. Kiranya firman yang disampaikan dapat menguatkan iman kami dan mengingatkan kami akan kasih dan janji-Mu yang kekal. Layakkan kami, sempurnakan doa yang jauh dari kata sempurna ini, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya persilakan berdiri.
bersama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan segala waktu. Marilah kita mengaku iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Nas persembahan terambil dalam kitab 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kepada majelis yang bertugas saya persilakan. Kidung Jemaat 288. Ditebusnya
kami yang ada di surga, Bapa yang kami kenal, kami sapa dan kami imani di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami ucap syukur atas kasih penyertaan yang Kau berikan kepada kami, memberikan kesehatan kepada kami, memberikan kesegaran dalam tubuh kami, hingga pada saat ini kami dapat mempersembahkan kehidupan kami kepada Engkau. Ucap syukur atas berkat rupa sabda-Mu, kiranya dapat mempersertai kami dalam menjalankan tugas sehari-hari. Bapa di surga, pada pagi hari ini juga ucap syukur atas segala berkat-berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami, sehingga sebagian dari berkat-Mu dapat kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Kau berkati dana yang telah terkumpul ini, kiranya dana ini dapat bermanfaat, dapat kami jalankan sebagai 3 tugas daripada gereja, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami akan berdoa seperti apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu masih dalam keadaan berdiri ya. Kita akan sama-sama dalam pengutusan dan berkat. Marilah kita bersama-sama mundur dengan damai sejahtera kembali dalam kehidupan kita masing-masing, menjalankan pelayanan sesuai dengan kehendak Tuhan atas tuntunan dan penyertaan Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian penutup kita terambil dalam Kidung Jemaat 410. Tuhan
Halo Bang. Iya. Pak Ari. Oke Bang. Alon-alon. Mari Bang. Bang kita Mas dia bikin Mas beli tangan diberi kayak kelapa. Oh. Tetap di mana? Sini atau mana? Tetap di sana aja ya. Iya. Sini. PA-nya kapan Pak? Besok apa? Besok itu? Tanggal berapa itu? 29. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Teman-teman Bapak Ibu Saudara yang telah menonton dan beribadah bersama dalam ibadah online melalui Facebook maupun nanti juga akan kami siarkan di dalam YouTube Delay. Dan kami mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya kasih Tuhan senantiasa beserta dengan kita dan puji-pujian serta firman Tuhan hari ini bermakna bagi kita semua. Warta untuk ibadah minggu depan di hari Minggu pertama bulan Juni GKJ Bundesari akan dilayani oleh Ibu Pendeta Christine Wulandari dari GKJ Sarirono. Ibadah dilangsungkan pukul 9 pagi seperti biasa bertempat di gedung gereja. Dan pelayanan ibadah menggunakan bahasa Indonesia. Kiranya Bapak Ibu Saudara bisa hadir, kami undang untuk datang baik secara langsung terutama, dan jika berhalangan tidak dapat hadir kami menyiarkan secara online. Kemudian partai yang kedua kami beritahukan untuk ibadah PA dan Anjaksana akan dilangsungkan pada tanggal 29 Mei 2024 di hari Rabu bertempat di rumah keluarga Bapak Sumarsono dipimpin oleh Ibu Pendeta Yunia Nawangsih dan pujian oleh Ibu Sri Wigati dari seksi persekutuan kategori lansia. Silakan Bapak Ibu Saudara semuanya dari anak-anak sampai dengan dewasa boleh untuk hadir dalam ibadah PA dan Anjaksana ini. Matur nuwun, demikian yang bisa kami informasikan. Tuhan Yesus memberkati.